Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pertemuan pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Tartibul Fatihah dengan harapan apa yang menjadi tujuan kita bersama insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Bismillah bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh yang terhormat Ibu Haji Lutfia. Kepada beliau disilahkan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri saja. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, dipersilakan untuk kembali. Baik, untuk acara yang ketiga adalah sambutan sebagai sambutan yang pertama atas nama tuan rumah yang akan disampaikan oleh terhormat Bapak Haji Suri Islam. Kepada beliau yang berkenan disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dipilihnya tempat kami Pak Yai Syafi'i. Saya nggak mengira ini di sini. Ya mohon maaf yang tidak teringat sama sekali. Saya melihat tuh gelombangnya besar, kemarin ada juga bencana alam di sini. Itu nggak kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, ibu semua itu berkenan untuk hadir di tempat saya. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pak Yai Syafi'i sebagai direktur utama Travel Elsa. Terus yang kedua, saya juga mohon maaf apabila sarana tempat kami kurang berkenan, ya terutama tadi ada masalah kendala sedikit Pak, masalah airnya. Itu memang kendalanya kemarin, mohon maaf, ada gempa itu saluran kita air terutama putus semua Pak, terutama sumur bornya. Terus saya dari mana itu dari desa putus semua. Sampai saat ini masih belum bisa ditanggulangi, itu mohon maaf sebelumnya Bu ya. Tapi alhamdulillah saat ini airnya sudah mulai lancar lagi. Harapan
harapan saya mudah-mudahan acara pada siang hari ini oleh Allah diberikan kelancaran, kemudahan dan mendapat ridhonya. Amin Allahumma amin. Demikian kata sambutan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sambutan yang kedua atas nama pengurus KS PPSBM Darul Hayat Syarif sekaligus laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan oleh Perhama Bapak Kiai Haji Ahmad Syafi'i MC. Kepada penyelenggaraan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami hormati semuanya Bapak Ibu anggota koperasi ya, dan jenengan ini juga sudah terprogram dalam program kami sebagaimana niat untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah yang memang dari peserta atau dari anggota yang datang ini memang bermacam-macam ya, bermacam-macam. Yang paling cepat ini insya Allah ada 2 calon jamaah. Ibu Mutiara, silakan berdiri, ada orangnya. Nah, biar kenal Bu, tidak apa-apa Bu. Ini Ibu Mutiara, ini insya Allah ikut program haji kita dengan program 2,5 tahun. Jadi terdaftar 2023, kan gitu ya Pak Ji ya. Nah, insya Allah nanti 2025 kita berangkatkan. Satunya lagi ada Bu Musdalifah hadir. Oh nggak hadir, nggak apa-apa, insya Allah sudah diwakili sama Bu Mutiara. Nah, mudah-mudahan saya dengan beliau berdua tahun depan 2025 akan merealisasikan program ini ya, sehingga sekaligus nanti bisa mendampingi beliau berdua dan kita ambil testimoni dan seterusnya gitu ya. Dan mudah-mudahan semua niat baik ini sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua. Nah, syukur alhamdulillahnya lagi tahun 2025 ini ternyata salah satu pembimbing haji dan umroh kita juga akan membawa rombongan kelompok bimbingan ibadah haji dari Semen Indonesia. Silakan berdiri Pak Haji yang tadi. Ini dan dikenal juga, walaupun beliau sudah terkenal sekali, bukan viral juga ya. Jadi nanti malam insya Allah jamaah umroh kita dari Bawean sebanyak 80 orang ya, 2 bis. Tanggal 23 ini jadwal keberangkatan dari Surabaya ke Jeddah. Berarti nanti dari sini tanggal 22 Pak Abed ya. 22 Juli ya, insya Allah kita doakan, dan nanti malam akan langsung kita beri manasik, teori dan praktek karena Ka'bahnya sudah siap nih Bapak. Nah, saya akan sedikit mereview tentang program ini karena program ini memang berawal dari kelompok Surabaya, Gresik dan Bawean ya. Jadi Pak Haji Zubaidi ini anggota koperasi nomor 1 di Bawean. Ceritanya begitu ya. Jadi kalau mau kita nomori, beliau ini nomor 21. Karena nomor 1 sampai nomor 20 pendiri koperasi ya. Kemudian beliau ini nomor 21, dilanjutkan lagi nomor 22 istrinya, dan semua anak-anaknya diboyong semua dalam keanggotaan itu ya. Sehingga alhamdulillah hampir kurang lebih 40 ya Pak Haji ya, di tahun 2027 haji, terutama yang daftar tahun 2022 kemarin, karena masa tunggu 5 tahun, insya Allah nanti kita akan programkan 2027 keberangkatan. Itu yang ambil program 5 tahun. Yang terdaftar 2022 ambil program 10 tahun, ya kita berangkatkan di tahun 2032. Ini diantaranya adalah kelompok Gresik Pak Haji Ahmad Hamdani ini sama ya. Jadi keluarganya juga di apa namanya, diboyong semuanya ya. Bahkan saat ini
masih punya anggota baru, umurnya belum 1 tahun. Kita akan dari tak bocor, tapi sebentar lagi insya Allah masuk. Dan beliau ini salah satu anggotanya Pak Camat Kebumas, Bapak Trijoko. Pak Trijoko Effendi itu barusan dilantik sebagai Camat Kebumas. Saya pun nggak tahu kalau itu jamaah haji, calon jamaah haji Koperasi Al-Salim. Subhanallah, ya mudah-mudahan sekali lagi kami mohon doa dari panjenengan semuanya, ya mudah-mudahan insya Allah program kita ini Allah berikan kemudahan-kemudahan. Kami tidak lupa berterima kasih juga support dari grup Surabaya ini, Pak Bu Haji Murtiningsih, berdiri Pak Haji. Alhamdulillah, ya, beliau ini sudah umroh 2 kali, ya. Umroh pertamanya itu sendiri ya Murti. Ya, saya masih ingat tas hitamnya kehilangan. Entah kembali apa enggak itu. Tapi ikhlas beliau. Karena ikhlas dipanggil umroh lagi. Bawa suami, mana suaminya? Pak Mukiran. Itu suaminya itu. Bawa ibunya lagi, Masya Allah. Gara-gara tasnya hilang. Bapak Ibu, saya kasih tahu nanti kalau tas hilang nggak usah dipikirin. Anggap aja tuh jimat untuk mancing datang lagi sana. Coba bayangkan sampai tas satu hilang, kakek memet diganti langsung 3 orang dipanggil. Ya, terima kasih ya Bu Murti ya, dengan rombongan dari Surabaya, insya Allah juga bergabung dalam program 10 tahun ya 2032 ya insya Allah ya nanti sudah ada grup-grupnya seperti itu, oke? Dan izinkan Bapak Ibu sekalian ya untuk saya melaporkan sedikit karena mungkin RAT kali ini mohon maaf Haji Dani kita nggak perlu ada sidang gitu ya. Jadi biar cepat nggak lama karena nanti maghrib kita ada acara lagi gitu ya. Jadi mohon maaf kepada semua peserta. Jadi intinya begini Bapak Ibu, kami datang untuk menempati aula Hotel Miranda ini satu karena kemarin kita ada verifikasi dari dinas provinsi dan kita memang terus terang aja terkait dengan keanggotaan kita tentang administrasi ini memang kita kurang ya. Di antara yang kurang itu adalah tanda tangan anggota ya. Jadi anggota-anggota ini memang di buku administrasi koperasi yang ada 16 buku itu buku data anggota itu harus ditanda tangani. Masya Allah, ternyata ya makanya itu Pak Haji Zubaidi kenapa Sangkapura ini menjadi tempat yang kita tahun ini harus RAT. Memang Pak Haji Zubaidi hanya dapat info dari saya 1 minggu, tapi alhamdulillah kok hotel ini ya bukan kosong sebenarnya. Kalau dibilang kosong udah ready gitu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan kami coba mereview ya untuk menulis di sini karena koperasi kita ini Bapak Ibu ya berdiri tahun 2021. SK-nya 20 Oktober tahun 2021. Menkumhamnya itu kita itu insya Allah terdaftar 20 Oktober 2021. Jadi ibarat sampai tahun ini kita RAT 2023 yang kita letakkan di 1 Juni 2024 ini masih berumur 2 tahun 3 bulan. Betul ya? Jadi 22, 23 itu kan berarti 2 tahun. SK-nya 20 Oktober, November, Desember. 2 tahun 3 bulan. Ya. Maka kemudian saya tulis di sini untuk anggota tahun 2022 98. 98 ini kalau kita hitung-hitung dikurangi 20 pendiri berarti sisa berapa? 78. Nah 78 itu siapa? Di antaranya yang hadir pada hari ini. Dan saya yakin ini belum semuanya hadir Pak Jadi ya.
Jadi 98 itu rinciannya seperti itu. Oke. Nah, terus tahun 2023 ini ada pendatang baru 31 anggota. Jadi kalau yang 2023 ini ikut program haji 5 tahun, maka berangkatnya 2028, angkatan kedua program 5 tahun. Kalau ada yang daftar 10 tahun, ya berarti berangkatnya 2033. Nah, dan seterusnya. Bahkan 2024 itu juga banyak yang masuk. Ya, banyak yang masuk, ya termasuk dari sini, dari Pulau Bawean ini, dan insya Allah juga yang ada di daratan, terutama di sekitar kantor koperasi, di daerah Kebumas dan seterusnya. Nah, perlu kami sampaikan Bapak Ibu bahwa Koperasi El Sarif ini secara administrasi ikut dinas provinsi. Jadi koperasi kita ini bukan koperasi yang di bawah naungan dinas koperasi Kabupaten Gresik, bukan. Kita ini binaannya dari provinsi, ya. Nah, sehingga El Sarif ini sebenarnya punya peluang secara administrasi untuk berada di beberapa kota atau di semua kota di wilayah Jawa Timur. Dan yang keempat, sebagaimana pada catatan kami, rencana program kerja tahun 2024-2025. Nah, ini penting ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan saya mohon betul-betul ini ditangkap dan dipahami dan bisa direalisasikan untuk seluruh saudara, keluarga, dan masyarakat kita. Ya, khususnya ya kita semuanya, ya mungkin di dalam keluarga kita, mungkin saudara-saudara kita, bahkan mungkin anak-anak buah kita. Ya, contoh ini di sebelah saya, ini Masya Allah 3 kali umroh bersama El Sarif. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi umroh pertama 2017. Ya, 2017. Setelah umroh pertama ikut travel Jakarta. Saya nggak tahu kenapa jatuh cinta dengan El Sarif. Padahal El Sarif waktu itu ikut apa istilahnya? Ikut proyek. Enggak, lelang itu. Nah, itu musuhnya itu travel besar. Ya, tapi yang pasti travel Bawean nggak ada Pak Haji Subedi. Travel Bawean ya cuma enak saya menyebutkan, nggak boleh kode etik ya. Ukurannya Nurmadila dan Muhammad Ali. Nah, jadi mohon maaf, ada NRA ya waktu itu ya. Waduh, ini besar-besar semua. Ya saya pede aja sama Pak Haji Ja'far ini ya. Saya ini kira-kira diterima apa enggak ya. Tahu-tahunya datang mereka, beliau ini membawa perwakilan ya Pak dia waktu itu ya, dari semua lurah-lurah. Ini kan di kecamatan Duduk Sampean itu kan ada berapa desa? Ada 23 desa. Datang diwakili 10% dari 23 itu. Ya lebih ya, karena yang datang waktu itu hampir 10 orang. Kita duduk itu di meja bundar itu di kantor itu, saya terima, dan alhamdulillah informasinya kita yang ditunjuk. Masya Allah, saya juga cuma ngelus dodo. Aku sih ditunjuk, saya belum punya SK. Waktu itu kita SK cabang, saya kepala cabang waktu itu. Jadi kok bisa itu loh? Ya mungkin ini amanah, ini jalannya Allah memberikan ini semuanya. Ya sudah, saya bismillah gitu kan. Bismillah. Wis tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Mungkin bahasa Jawa yang kuntul lopes baris. mungkin begitu. Alhamdulillah berangkatlah 2017. Ya nggak tahu saya, karena saya memberangkatkan ini sesuai spek yang dibuat oleh beliau ini Pak Haji Ja'far ya. Jadi waktu itu saya masih ingat di Mekah hotelnya Miswalah, ya kan? Di Madinah hotelnya Posinan Turi, orang internasional lupa. Kalau sekarang itu jadi Artal Internasional. Ya, kalau nggak salah dulu apa namanya lupa saya itu, di sebelahnya Darun Naim itu, deretannya Mubarak Silver, Mukhtaroh
Muhtaro Internasional. Itu spek yang diminta oleh beliau, ya kan? Bahkan Mismala yang jaraknya sekitar 600 meter, ya kan? Itu pun atas rekom dari teman-teman kan gitu Pak jawabannya. Bahkan kita minta, Pak Ji, apa enggak Hilton aja dekat, turun hotel langsung halaman masjid, nah, seperti teman-teman yang lain. Enggak, pahalanya biar lebih banyak. Alasannya pun ono mana alasannya mana Ustaz soal lewat pasar boleh kok ngelirik lahan macam-macam. Mbok sampai nagono karena sudah kita sampaikan ini enggak dirubah tak. Ya wes sepakatnya nagono. Ya sudah, begitu sampai di sana masuk. Yo sano kadang-kadang nih. Wes tua-tua boleh melakukan kudu-kudu. Lewat tuh ya hotelnya. Tapi ya wes karena semangat, ya alhamdulillah saya pun berpikir begini, Pak Jojo ini promaris kan dikawin saya gak recommended. Tapi bukan saya yang merekomend, ini musyawarahnya beliau. Akhirnya alhamdulillah berangkatlah yang kedua, ya, dan ada peningkatan, ada kemajuan. Karena majunya itu hotelnya jaraknya lebih maju. Ada saksinya ini, Ustadz Fatikin ini, itu saksinya ya. Yang kedua, hotel di Mekah bintang 5 di Makarim Ajir. Wah, luar biasa. Itu tahun 2019. Pokoknya beliau ini setiap 2 tahun programnya. Ya, tak bocori nih Pak Lurah Hasan mana? Hasan Patoni yang budi. Nah, ini Pak Lurah ini ajane ono bayaran penulan dan nganggur. Nah, sama beliau ini gak diambil, akhirnya digawe umroh. Itu nek gak salah setahun boleh kita juga. Iku saja nih digawe umroh wong loro lanang wedok wis iso. Jadi beliau di Kecamatan Manyar itu ya. Tapi beliau banyak juga itu jamaahnya itu ya. Alhamdulillah tahun kemarin sudah berangkat sama istrinya dengan Pak Haji Gani, dan ini insya Allah nanti bulan Agustus juga akan berangkat bersama rombongan seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, jadi dari Mismala tadi itu Firdaus Umroh nama hotelnya itu maju ke Royal Makarim, ini terakhir Husnul Khotimah, tapi nggak terakhir kan? Karena ini di program lagi yang terbaru ini, sudah tak kasih bocor. Ada program terbaru insya Allah yang ketiga tahun 2022, karena COVID kan ya, Masya Allah ini menempati Hotel Hilton. Masya Allah itu bintang 5 ya, tidak KW-KW itu Bapak Ibu sekalian. Makanya saya katakan Husnul Khotimah. Oke, nah itulah perjalanan dari kegiatan maupun program-program yang kita buat, yang mana pada tahun 2024 ini ingin kami sampaikan, ingin kami sosialisasikan ya, rencana program tahun 2024-2025. Nah, ini ada 7 angka yang tercantum di situ, mulai tabungan pendidikan SD, SMP, SMA, tabungan hari raya, ya, sehingga nabung mulai sekarang hari raya bisa dipanen seperti itu Pak. Maksudnya termasuk tabungan kurban Idul Adha ya, kemudian tabungan umroh, tabungan haji, tabungan investasi umroh, dan tabungan investasi haji. Nah, ini saya mulai dari investasi umroh dari bawah ini, saya memaknainya, menjelaskannya. Kalau tabungan investasi haji semuanya sudah ikut ya, hanya yang belum aktif adalah data yang sekarang baru kami edarkan. Tolong itu diisi dan hari ini bisa dikumpulkan sesuai permintaan data di situ. Jangan ragu-ragu. Misalnya di situ ada tulisan bank, ya kan? Nggak usah tanya, buat apa ini pakai nama bank sekalian? Ya nggak apa-apa sih, boleh tanya. Kan nanti saya jelaskan. Barangkali nanti kalau kurang jelas nanti boleh nanti bertanya. Ya, yang pasti itu nanti Bapak Ibu isi, ya. Nanti akan kami aktifkan, ya, dalam bentuk aplikasi bisnis. Di mana aplikasi bisnis ini insya Allah saya nggak ragu ya, saya nggak ragu, demi Allah saya nggak ragu, saya yakin dan hakul yakin
karena sebagian sudah merasakan, ya saya pribadi merasakan, Pak Haji Zubaidi juga merasakan, Pak Haji Ahmad Hamdani juga sudah merasakan. Nanti bonus-bonusnya kita tanyakan aja kepada beliau bertiga, ya termasuk saya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, mulai nomor 1 sampai nomor 7 itu ya, tema hari ini sosialisasi koperasi maupun travel haji umroh adalah berjudul menyiapkan generasi emas 2045. Nah, apa artinya itu? Apa artinya generasi emas 2045 ini? Mungkin yang sudah bisa menghitung sekarang 2045 dikurangi 2024 ya. Itu berarti kalau anaknya 1 tahun sekarang ketemu 45, umurnya berapa ya? Pak Jidadi 21 tahun. Dan kita ini sedang menyiapkan anak-anak kita 10 tahun yang akan datang ya. Bagaimana melalui program 1 sampai 7. Kalau 1 itu kan tabungan pendidikan. Monggo nanti tabungan pendidikan ini ya mungkin siswa diharapkan melalui sekolah bekerja sama dengan koperasi BMTL Sari ikut program tabungan. Ya, dimana dengan program tabungan di sekolah-sekolah ini pokoknya kita target dia 1 tahun, misalnya di awal tahun kelas 1 itu bisa selesai sampai kepada tabungan, ya jumlahnya sebenarnya nggak harus besar, mungkin 1.000 setiap hari, setiap sekolah ya, karena semua anak-anak kan sekarang nggak ada 10.000 lebih kan. Ayo, anggap aja kalau disangoni 15.000, 10.000, nabung 1.000 bisa nggak? Bisa. Caranya ya jangan dikasihkan semua sama anaknya. Jadi kan yang 1.000 itu sisihkan untuk ditabung di mana? Koperasi, ya kan? Sehingga dalam 1 tahun menabung itu kita berharap nanti bisa kita aktifkan ya di program aplikasi yang sedang kita minta datanya kepada panjenengan ini. Nah, dengan harapan ketika dia sudah aktif mulai kelas 1 SD itu ya, tanpa kemudian nanti dia bingung-bingung lagi pada saat dia selesai SMA mau melanjutkan kuliah itu sudah ready ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini ya, kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun kan 12 tahun. Saya yakin itu lebih daripada 10 tahun dari awal kita program anak-anak kita ya dengan program tabungan pendidikan tadi itu, nabungnya itu tadi terserah, ini nabung ini sebenarnya terserah bebas, yang penting dalam 1 tahun bisa kita aktifkan di aplikasi bisnis yang kita program ya, dimana setelah lulus SMA saya berharap anak-anak yang ikut program kita nomor 1 ini itu sudah siap untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, karena masuk perguruan tinggi besar Bapak Ibu biayanya itu ya. Mau daftar ulang aja naik dari SMP ke SMA aja udah besar, apalagi ngomong-ngomong kuliah ya. Kenapa? Karena nanti target kami nanti ini insya Allah setelah aktif programnya Bapak Ibu ini semuanya 10 tahun ya, kita harap semuanya ketika sudah berusia 10 tahun ini sudah pensiun dalam program yang kita buat ini. Ibarat orang kerja, pada saat dia bekerja itu dapat bayaran setiap bulan, pada saat dipensiunkan dapat pensiunan. Nah ini program kita nanti seperti itu. Jadi nabung di awal-awal tahun ya, sampai akhirnya kita target bahwa nanti dia akan pensiun di program itu, dan pensiunannya setidaknya bisa mengantongi
ya dengan uang rupiah dibayar tunai senilai 1 miliar. Ya, nah, jadi itu yang kita program. Ya, nggak apa-apa. Jadi kan mungkin nggak paham ini yang saya bicarakan ini. Tapi saya nggak perlu juga sampai paham. Yang penting itu nanti begitu data ini disetor dan kita aktifkan aplikasinya dan bonus-bonus kemudian mulai masuk dan seterusnya sampai berjalan sekian tahun sebagaimana target 10 tahun itu. Dan insya Allah kalau sudah tiba waktunya pensiun, sistem itu secara otomatis berhenti. Karena perusahaan itu menganggap bahwa uang 1 miliar itu sudah cukup bagi panjenengan untuk jenengan nikmati gitu loh. Nah, apalagi pada saat sudah sampai di angka di program pensiun ya, dan masing-masing bisa panen pensiunannya itu 1 M itu, maka kita akan menyediakan kelas. Kita akan menyediakan kelas yang sudah kita program ya, bagaimana uang 1 miliar yang nanti sampai terima setiap bulannya itu setidaknya menghasilkan yang minimal 5 kali lipat dari gaji UMR di Jawa Timur. Jawa Timurnya yang paling besar kan Surabaya ya. Itu kalau nggak salah angkanya mendekati 5 juta. Nah, berarti kalau 5 kali lipatnya kan berarti 25 juta. Artinya uang 1 M itu dalam 1 bulan bisa kita kelola, hasilnya bisa terima 25 juta. Ya, nah itu bisa. Ya insya Allah ya, kita semuanya insya Allah dan yakin kepada Allah bahwa ini nanti akan yang kita berikan kepada panjenengan semuanya ya, kita siapkan untuk generasi kita semuanya ya. Saya berharap jenengan yang saat ini punya anak bahkan punya cucu ya, sudah pikirannya tuh nggak terlalu berat gitu. Mending lulus kuliah ini nyambut gawe opo kan, rata-rata gitu kan, sarjana S1, sarjana S2 ya banyak yang nganggur Pak, mohon maaf ya kan, ya mohon maaf jangan ada yang tersinggung karena saya nggak bermaksud menyinggung siapa-siapa ya, karena kebetulan anak saya belum sarjana gitu aja. Loh anak saya sarjana bener-bener aku yang gorong-gorong nyambut gawe opo kira-kira, tapi setidaknya saya sudah mempersiapkan dalam program yang kita buat ini ya. Insya Allah saya sudah menyiapkan. Insya Allah ini program kita siapkan dari kita ya, dan oleh kita dan untuk kita. Jadi jenengan nggak perlu Pak berpikir itu nanti yo mau sekolah bayar larang tak, buatan free ya. Ini sementara mohon maaf Pak Jidani, sementara saya dengan tim yang ada di kantor berlima itu sedang berjalan ya kurang lebih 1 bulan. Ini nanti akan kita lihat progres 1 tahun ya dengan data yang ada. Insya Allah nanti pelan-pelan yang mau ikut program ini kita buka kelasnya ya, kita buka kelasnya. Artinya kita buka kelasnya, mendampinginya, merekomnya, dan cara bekerjanya seperti apa. Yang pasti sampean yang punya uang, sampeanlah yang nanti akan mengelola uang itu secara mandiri. Maksudnya seperti itu. Ini di program ketika program ini semuanya sudah sampai di ujung perjalanan, yaitu pensiun. Kenapa? Semuanya berpotensi untuk pensiun ya. Contoh tabungan umroh ini nomor berapa? Nomor 4 ya. Ini sedikit saya buka aja ya, saya cerita ini. Tahun 2023 jamaah umroh dari Indonesia itu jumlahnya 1,5 juta. Berapa Bapak Ibu? 1,5 juta ya. Untuk bisa pensiun di program yang kita buat ini itu hanya butuh 30.000 jamaah. Coba sekarang dihitung
1.500.000 dibagi 30.000 ketemu berapa? 50. Wes tak hitung. 1,5 juta dibagi berapa? Dibagi berapa tadi? Dibagi 30.000 itu ketemu 50 orang. Ya benar, ya kan? Nah, 1,5 juta jamaah dibagi program kita bisa pensiun itu butuh 30.000, berarti ketemu 50. Itu artinya begini, kalau ada jamaah umroh yang kita berangkatkan ya di tahun 2023 kemarin, semua dari El Sari yang mau berangkatkan ya, dari Sabang sampai Merauke, itu kan dari Sabang sampai Merauke. Ini saya mengandaikan ketika 1,5 juta itu berangkatnya pakai bendera El Sari, dengan berbagai macam program dia masuk, ya kan? Maka artinya semua program yang ada ini, termasuk saya contohkan umroh dengan bayar 28,5 juta, kan betul Pak Jedian? Tahun ini kita 12 kali 28,5 juta, ya, maka 50 orang pertama, ya kan? Itu berarti sudah pensiun di dalam program kita. Daftar umroh 28,5 juta oleh bonus 1 miliar. Itu artinya begitu. Ini by data, ya, by data. Tahun 2022 jamaah umroh dari Indonesia belum sampai 1 juta. Anggap aja 1 juta karena 900 sekian, ya dibagi 30.000 kan ada 30 orang. Tahun 2023 naik dari 30 menjadi 50. Entah ini tahun 2024 ini berapa lagi nih jumlah jamaah umroh, ya, karena jamaah umroh ini ternyata semakin dibuka lebar sama bin Salman ini. Kalau dulu Syawal akhir bahkan pertengahan itu sudah ditutup, close. Dzulqa'dah nggak boleh ada jamaah umroh. Sekarang sampai akhir Dzulqa'dah dibuka. Makanya DPR kita kan rame, ya kan, mempermasalahkan ini waktunya orang masuk haji, kok masih banyak jamaah umroh seliweran di, ya kan nggak salah mereka. Mereka juga diizinkan berada di Saudi itu sampai akhir Dzulqa'dah, ya kan? Karena waktu haji itu ya dihitung mereka 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 ketika mau ambil nafar sani. Nah, seperti itu, ya kan? Mohon nanti data yang kami sebarkan ini silakan nanti diisi ya. Insya Allah nanti kami pulang dari sini mulai hari Senin dan seterusnya akan kami program masuk di dalam aplikasi bisnis yang kita buat ini, ya, dan itu artinya semua jamaah-jamaah yang menyusul, termasuk 80 jamaah dari Bawean yang berangkat tanggal 23 itu juga akan menjadi keluarga besar kita di dalam program yang kita program. Ya mungkin jenengan nanti kaget begitu nanti nggak sampai 1 tahun sudah dapat bonus sekian, ya. Pak Haji Zubaidi bocorannya kemarin bonus terima berapa di aplikasi? 3 juta. 3 gram emas. Oh, 3 gram emas. Kalau sekarang 1 gram 1 juta ya berarti 3 juta. Pak Haji Daniel 3 juta 120. Iya, 3 juta. Jadi saya nggak omong kosong Bapak Ibu sekalian. Ya. Sudah saya ambil ya. Dan sudah bisa diambil ya. Nah, yang dikhawatirkan teman-teman di Pak Haji Zubaidi itu uang nggak bisa diambil. saya malah bonus yang sudah hampir 20 juta sampai detik ini belum saya ambil. Iya tesran. Ya saya sudah ambil juga gitu. Nah Bapak Ibu ya, jadi saya berdasarkan semua yang saya jalankan dan semuanya itu insya Allah ada data-datanya. Makanya ini eman kalau tidak diprogram. Bahwa contoh SAU yang ada di laporan yang saya kutip ini, memang SAU ini untuk selama ini Bapak Ibu belum kita realisasikan untuk kita bagikan kepada anggota, karena anggota kita ini rata-rata memang pendaftar haji.
Sedangkan haji panjenengan ini besok ketika berangkat itu nanti ada uang saku senilai 1.000 real. 1.000 real itu 4 juta. Ya mudah-mudahan cukup ya. Nah, mudah-mudahan cukup Pak Jadi. Kalau berangkat 2 orang ya kan? Ya kan? ya, mohon doanya. Jadi mohon doanya dan insya Allah nanti itu kita tampung pelan-pelan. Nanti pada saat berangkat insya Allah kita kasih yaitu tadi uang saku. Tapi untuk simpanan pokok, simpanan wajib Bapak Ibu yang ada di koperasi berapapun nilainya itu hanya panjenengan, itu pasti nanti kita kembalikan ya. Adapun uang yang untuk investasi hajinya itu memang dipakai untuk menunaikan ibadah haji. Nah, satu yang kurang yang belum saya sampaikan ini terkait dengan program terbaru kita ya. Ini juga programnya El Sarif Group ya. El Sarif Group dulu programnya alumni El Sarif ya, namanya investasi umroh abadi. Nah, di mana investasi umroh abadi ini nanti ada 2 cara, bayar tunai 50 juta atau menabung setiap ya mungkin bulan sampai mencapai 50 juta. Maka setelah itu nanti akan kita akarkan setiap tahun bisa mengambil haknya berangkat umroh ya. 50 juta diinvestasikan dan setiap tahun akan kita berangkatkan umroh. Programnya 9 hari, paketnya reguler. Kalau mau upgrade paket VIP nambah. Kalau mau upgrade paket 16 hari, ya nambah 7 hari, nambah biaya. Udah gitu aja. Uang 50 juta tetap 100% ada di tabungan. Dan mudah-mudahan bulan Agustus program ini sudah ada yang berangkat. Silakan berdiri Bu Hajamul Aminah sama suami. Ini yang akan menjadi testimoni pertama program investasi umroh abadi, karena beliau tertulis bulan Agustus 2023 itu sudah investasi program umroh ini, sehingga Agustus beliau pun insya Allah akan mengajukan untuk berangkat menunaikan ibadah umroh ya. Yang kedua Haji Matoli di belakang itu, silakan berdiri Pak Lurah ya. Ya alhamdulillah gak gemen-gemen langsung masuk 2 orang juga ya. Walaupun satu nama. Bahkan sudah banyak juga yang insya Allah niat tidak dipakai untuk dirinya sendiri, melainkan untuk disedekahkan kepada marbot, masjid dan lain sebagainya. Investasi di program ini tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, tapi untuk membantu mereka-mereka yang nggak mampu sehingga bisa umroh melalui program kita. Tapi beliau tidak hadir ya, insya Allah ya itu juga ada. Dan termasuk Pak Ustadz Yuski, ada yang Pak Ustadz Yuski ya, ini beliau ya insya Allah juga sama sudah bergabung dalam program kita ini. Dan saya mohon doanya kepada panjenengan semuanya, mudah-mudahan semua program yang ada yang kita program ini akan berjalan sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya akhiri billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. El Sarif, El Sarif, mabrur, seduluran, Baik, kami selaku pembawa acara mungkin terselip kata yang kurang berkenan, kami pribadi juga mohon maaf. Dan untuk acara terakhir adalah doa penutup yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kiai Syekh Abdul Qadir Nasir. Kepada beliau dipersilakan. Dan saya undur diri mewakili dari grup El Sarif mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan mohon maaf, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diyatul qabul wa tamam bi kulli syarr al-Fatihah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bi barakati syahril haram wal baladil haram wal masjidil haram wa rabbil baiti wal maqam abli li sayyidina wa maulana Muhammadin bin salam. Allahumma ya Allah inna nas'aluka min al-ni'mati wa min al-afiyati ya Allah ya aziz ya ghafar ya karim ya sattar ya mu'ad ya kahhar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah kahhil a'yunana bi hadrati wa ta'ati bariyah li sayyidil alamin wa khairil bariyah warzuqna yadahu wa manaman halan wa ma'alan ya rabbal alamin. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardahu minal qawli wal amal fi ta'atika innaka dzul fadlil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.